Ada yang punya judul perubahan di sini pakai mantra, Pak. Pakai mantra, Pak? Oh, apa itu, Pak? Judulnya pakai mantra, Pak? Sudut itu, Pak. Apa kita punya, Pak? Taman Literasi. Oh, Taman Literasi. Yang singkatnya mantra. Oh, disingkatnya mantra. Oh, iya. Oke. Silakan Pak cerita. Iya. Terima kasih Pak Kadis. Iya. Foto-foto Pak Kama. Itu menteri yang sama dengan Pak Kadis. Saya berikan judul mantra Pak Kadis. Ini sebetulnya berawal dari penilaian PISA tahun 2019. Indonesia kan berada di urutan ke-60 dari dua negara. Pak Yaslan. Yakin akan sukses sehingga Mantap. saya pinjam set Ramadannya Pak Kadis. Iya, oke. Pak Yasser ya. Iya, Pak. Jadi berawal dari situ, kemudian yang kedua, ini karena 2 tahun terakhir ini kita masih berada dalam masa pandemi, Pak. Meskipun sekarang kita sudah boleh PTM, namun terus terang di sekolah kami itu masih harus terbatas, bukan karena ada pandemi, tapi karena sekolah kami rehab total. 85% gedung itu semua direhab, Pak. Direhab semua. Dari 21 RKB hanya 6 RKB yang tertinggal, seluruhnya direhab. Dan ini Pak sekolah Pak. Kenapa Pak? Kasih sekolah. SMA mana Pak? SMA 4 Wajo. Oh, SMA 4 Wajo, Pak ya? Oke. Dan tahun ini Pak ya direhab total? Tahun ini, dan ini akan berlangsung sampai tanggal 20 Juni 2023. Masih lama Pak ya? Karena pelaksanaannya itu mulai Agustus kemarin dan itu 300 hari kerja. Tunggu dulu, ini SMK kita yang dapat rehab dari APBN ya? Dari PUPR. Iya, PUPR, memang Pak. Iya, betul. Kalau PUPR itu ada beberapa sekolah di Selatan yang dia multi years. Iya, termasuk. Makanya tadi agak heran sih kok. Ini dananya dari mana ini? Dan juga tidak mungkin, APBN juga tidak mungkin. Ternyata APBN. Iya, oke, saya maklum Pak. Oke. Jadi tentunya dengan itu angka literasi di sekolah kami itu masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan, apalagi kita berangkat dari rapor pendidikan sekolah kami tahun 2022 kemarin itu masih pada level 1,92 dan masih ada 33% itu berada pada level rendah. Ini Pak, ini contoh burning platform yang meyakinkan. Sudah disampaikan kemarin itu Pak, apa yang namanya burning platform proyek perubahan. Burning platform itu latar belakang proyek perubahan. Dari istilah burning platform itu ceritanya begini Pak. Tidak apa-apa cerita ya. Awalnya istilah dipakai burning platform yang membakar. Jadi kejadiannya itu di offshore sana, di lepas pantai Amerika sana, terbakar itu ajang kilang minyak Pak. Kemudian orang di atas itu menyatakan begini, ini saya pilihannya adalah tinggal atau lompat, ya. Kalau tinggal dia terbakar di platform, kalau lompat dia survive, tapi dia menghadapi resiko yang tidak pernah dia hadapi sebelumnya. Latar belakang perubahan itu Pak seperti itu, bahwa kita membayangkan bahwa sesuatu yang kondisi sekarang yang kita alami ini adalah situasi yang kita tidak harus lompat di situ. Kalau tidak habis kita, mati kita. Jadi urgensinya di situ Pak. Itu makanya kalau cari perubahan Pak, itunya dulu diupayakan Pak ya. Kondisi yang sangat krisis begitu, kritis di sekolah yang kita penting, karena ini penting sekali. Kalau tidak mati hidupnya kita ada di situ Pak. Dan itu tergambarkan oleh data-data yang ada. Jadi sebenarnya itu Pak, tidak bisa kita tidak punya data kalau takutnya ini asumsi-asumsi kita yang bermain ya, dan seterusnya Pak. Sementara sekarang semuanya di pendidikan itu adalah harus berbasis data. Jadi harus digambarkan Pak datanya. Sebaiknya Pak ya,
Ya, karena kita mau yakinkan ini orang bahwa ini kondisinya seperti ini, datanya seperti ini, bukan gosip dan seterusnya. Karena banyak itu Pak pemimpin kita banyak dia bikin perubahan atau dia bikin perubahan berdasarkan mimpi dan gosip. Iya, termasuk orang yang berdiri di depan kita, saya. Ini kalau orang matematika Pak pasti begini. Jika beliau semua pakarnya matematika, iya pasti betul. Kalau kita bicara data Pak ya, tidak bisa tidak. Jadi saran saya Pak, selalulah berbasis data. Karena ini kita mau meyakinkan, termasuk bos kita nanti Pak, termasuk pimpinan kita nanti di kepala sekolah Pak ya. Karena kita katakan ada kepala sekolah itu yang mungkin tidak yakin dengan kita karena dia beranggapan bahwa mungkin itu pikiran kita Pak. Tapi kalau kita gambarkan datanya objektif, ini situasinya Pak sekarang ini. Kondisi dianya seperti ini, datanya bilang begini, ada kesenjangan itu tergambarkan oleh data. Nah, kasih dia, mau bilang apa Pak? Apalagi kalau data-datanya itu semuanya sudah terpaparkan di situ Pak ya. Dan itu kondisi objektifnya di lapangan kira-kira Pak. Nah, inovasinya adalah mantra. Makanya saya gunakan kata mantra Pak Kadis. Iya. Mantra ini kan dalam KBBI itu digerak sebagai jam-jam dalam bahasa gaib. Iya. Jadi saya memimpikan, ini adalah mimpi saya. Iya. Saya memimpikan bahwa ada hal-hal gaib sehingga bisa mengangkat. Iya. Ada hal-hal gaib banyak. Apa itu yang kita maksud hal-hal gaib? Jadi ada beberapa item yang saya sudah coba pikirkan dan nanti ujung-ujungnya Pak Kadis itu akan menjadi sabu-sabu. 1 bulan 1 buku. Oke. Dan ini sudah tergambarkan juga dari program karya sastra itu yang juga Pak Kadis sampaikan tadi di acara silaturahmi Merdeka Belajar. Oke, mantap. What makes one leader different to the other is his or her ability to see the unseen. Ya Pak ya? Apa yang membedakan seseorang atau seorang pemimpin dengan pemimpin lainnya adalah kemampuan dia melihat uka-uka. Kemampuan dia melihat uka-uka Pak, sesuatu yang tidak terlihat. Dulu orang bilang Pak, seeing is believing. Kata ya, melihat itu percaya Pak. Ya sekarang itu believing is seeing. Karena dia percaya dia bisa melihat Pak. Ya begitu. Uka-uka Pak. Jadi dia melihat sesuatu yang orang lihat tidak lihat, orang luar tidak lihat Pak. Itu yang kita diharapkan Pak. Dari kegiatan ini, kita melihat sesuatu yang orang barangkali di depan matanya sendiri dia tidak bisa lihat itu, tapi kita bisa melihat Ki. Oh ini dia masalahnya. Ya. Seperti itu Pak. Ya. Sekarang mantra apa tuh? Taman literasi. Nah, taman literasi Pak. Oke. Berapa tempat di sekolah Pak yang sudah menerapkan taman literasi? Sejauh pengamatan kita. Artinya kalau di sekolah saya Pak Kadis itu kan belum ada. Makanya saya mencoba untuk di tempat lain yang kita lihat. Saya belum pernah ini Pak Kadis, saya belum pernah browsing di Google terkait dengan taman literasi itu. Saya hanya mencoba mengambil kata taman literasi itu terinspirasi dari kunjungan sekolah yang saya lakukan selama 2 kali. Di mana sekolahnya? Pertama di SMA 21 Makassar. Di situ ada best practice yang dilakukan oleh kepala sekolahnya dengan membuat wisata literasi. Kemudian di SMA swasta plus Al Asri itu ada penerbitan buku. Maka keduanya ini saya combine-kan dan saya memimpikan ada taman literasi. Wah, mantap. Tepuk tangan lagi buat dia. Coba Pak. Tadi itu Pak ya. Apalagi yang membedakan seorang pemimpin dengan pemimpin lain adalah kemampuan dia mengkoneksikan sesuatu dengan yang lainnya. Begitu Pak. Iya. Makin tinggi level kepemimpinan itu Pak, maka itu yang dituntut. Kemampuan dia melihat sesuatu dan lainnya itu dikoneksikan satu dengan lainnya. Itu termasuk Pak seeing dan unseen, melihat sesuatu yang orang menyatakan oh tidak ada hubungannya saat itu, tidak ada. Tapi bisa dilihat. Mungkin dia pakai ilmu cocologi. Iya Pak. Salah satunya katanya Pak teori untuk menghasilkan sesuatu yang baru Pak Soni adalah cocologi Pak. Dicocok-cocokkan itu. Iya. Pokoknya kalau ada masalah, contoh sederhana begini Pak. Begitu ada masalah apa misalnya Pak? Hutang ya? Ya, hutang. Begitu bangun pagi dari tempat tidur kita, yang dilihat pertama kali adalah
lemari. Pikirkan hutang dengan lemari itu. Apa hubungannya, apa cocokologinya Pak kira-kira? Hutang dengan lemari itu. Pasti kita bilang, cara sederhana itu adalah kita jual lemari itu membayar hutang. Misalnya Pak ya? Begitu. Tapi itu, it is not extraordinary. Itu bukan sesuatu yang luar biasa, biasa-biasa gitu Pak. Itu banyak orang bisa lakukan seperti itu. Makanya saya tanya kita tadi, apa bedanya taman literasi kita dengan taman literasi yang di sana? Apa yang membuat itu berbeda? Karena inovasi itu Pak, perubahan, ambil sana, taruh sini, selesai itu. Di tempat sana dilaksanakan, kita belum pernah laksanakan, ambil saja, terapkan di situ. Itu selemah-lemahnya inovasi begitu Pak. Iya, ya, begitu Pak Mus ya. Ya, selemah-lemahnya inovasi begitu Pak. Kita hanya mengambil, tiru, nah, tidak ada modifikasi Pak. Oh iya iya. Kata? Tidak ada. Iya. Ada sih perbedaannya Pak. Ada. Insya Allah ada. Ada. Bagus metodenya beliau ini tadi. Karena begini Pak katanya, kalau kita mau buat perubahan Pak, jangan pernah berdiri di atas kaki sendiri. Tidak banyak orang begitu Pak. Dalam distribusi kurva normal itu, gini Pak, pencilan kanan kiri itu sedikit. Berapa persen itu Pak? 12 Pak ya? Maksimal 12. 2 atau 3% sampai 12. Itu sedikit. Kebanyakan kita ada di sini. Pak ya? Di tengah-tengah ini yang menonjol. Pak ya? Yang di sini Pak Habibie, Einstein dan seterusnya. Yang di sini yang di rumah sakit gila Pak. Sebelah kiri Pak, dia tidak bisa sampai dia begitu Pak. Nah, jadi orang seperti Pak susah Pak. Bagaimana cara? Ya, makanya orang bilang lagi Pak seperti ini. Thomas Alva Edison bilang begini Pak. If you want to see any further, you have to stand on the shoulder of the giant. Yang gitu. Kalau kita mau melihat sesuatu, maka lebih jauh lah melihatnya. Berdiri jangan di atas kaki sendiri Pak. Berdiri di atas pundak raksasa Pak. Giant shoulder. Yang mana itu pundak raksasa Pak? Sekolah yang beliau kunjungi raksasa Pak. Mau lihat lebih raksasa Pak? Google Key. Inovasi taman literasi. Muncul semua itu Pak, informasi. Ini taman literasi pernah diselenggarakan di sana seterusnya. Cari lagi Pak. Yang mana yang kita mau lihat? Apa nilai plusnya, minusnya? Yang mana kita mau adopsi? Ambil tiru plug, ambil tiru modifikasi plug, ambil tiru rubah sebagian besar plug atau sama sekali baru. Gitu Pak, kira-kira. Jadi jangan kita terlalu berat berpikirnya Bu. Kita pikir dari titik nol, seperti berdiri di atas kaki sendiri Pak. Aduh, setengah mati gitu Pak, setengah mati gitu. Makanya cari referensi Pak. Baik, itu gunanya kemarin Pak Solihin, Pak Mulis menghantar kita ke sekolah itu. Lihat di sekolah itu ya. Itu sekolah sudah laksanakan 1, 2, 3. Kita ya. Makanya pekerjaannya itu katanya Pak, ini katanya Pak Mulis. Itu orang di luar Pak tidak pernah percaya Pak. Kalau kita sekolah S3 itu Pak, tarik garis ini Pak, ilmu ini garis ilmu ini Pak, tank. Kemudian tugasnya seorang pelajar S3 itu menambah 1 titik kecil di ujung itu Pak. 1 titik kecil nih Pak. Yang menambah garis itu Pak. Novelty-nya ada, kebaharuannya ada, dan titiknya ada sedikit saja. Dia tidak pernah percaya Pak kalau kita itu seperti Indonesia katanya Pak, mahasiswa doktoralnya itu Pak, dia mau tarik garis panjang begini Pak, dia tambah itu panjang bukan titik Pak. Dia bilang itu akan mengambil waktu beratus-ratus tahun atau berpuluh-puluh tahun untuk bikin seperti itu. Susah. Makanya tadi Pak, duduk mungkin Pak, dapat. Makasih banyak Pak. Iya. Makanya Pak, satu Pak, ketika Bapak Ibu sekalian membuat perubahan, itu hitungkan pertama ini Pak, dikalkulasi baik-baik satu constraint yang kita miliki. Apakah keterbatasan kita Pak? Jangan sampai banyak sekali itu kita mau bikin, tapi nanti di lapangan ternyata sulit sekali. Tidak apa-apa itu kecil, sedikit, tapi dia bermakna dan bisa diterapkan Pak. Jangan kita mau begini, tidak usah gini saja sedikit. Yang penting sudah ada perubahan dan itu ke arah yang lebih baik tentunya. Kita pikirkan itu semua. Jangan sampai nanti frustasi gitu. Yang tahu berpindah dari pencilan kanan ke pencilan kiri. Bahaya frustasi nanti itu Pak. Jangan. Kita tidak mau melihat dulu pakai jadi kepala sekolah gila, makin jam makin dulu.
jadi kepala sekolah baru bilang. Karena nanti terlalu cepat matang juga busuk nanti Pak. Matangnya pelan-pelan saja Pak. Yang penting sudah ada menunjukkan gejala. Oh iya sudah mulai. Jadi perubahan kita Pak pikirkan baik-baik dari sisi satu itu constraint sumber daya terutama. Waktu, tenaga, biaya dan seterusnya. Tapi challenge-nya Pak, saya katakan tadi yang membedakan kita dengan pemimpin lain adalah kemampuan kita melihat sesuatu yang orang tidak lain bisa lihat dari sisi ide dan memobilisasi sumber daya.